Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, kembali lagi sama aku Mia Aulia. Jadi kemarin aku lihat ada VT yang di situ ada anak yang satu hari itu dikasih 10 box susu UHT oleh ibunya. Di video tersebut memang si ibunya tuh minta saran gitu ya, seperti apa harus menangani case tersebut. Nah, aku jadi ingat banget dengan anak pertama aku dulu yang mengalami hal yang serupa. Jadi waktu itu aku mau cerita di sini boleh ya. Jadi waktu itu anak pertamaku sekitar umur 2,5 tahun. Dia itu susah banget untuk makan. Waktu itu selepas ASI, aku dan suami ngasih dia penggantinya gitu ya. Penggantinya itu susu UHT. Jadi bukan susu for, susu kotak gitu. Awalnya sih biar praktis sebenarnya awalnya. Terus makin kesini yang dirasakan oleh aku tuh kok jadi ketergantungan banget dengan susu UHT. Sebenarnya awalnya kita kasih yang rasanya plain waktu itu. Terus makin kesini anak aku ini udah bisa milih rasa sendiri, dia pengen yang coklat, strawberry gitu, yang nggak mau yang plain. Ya udah kita turutin sampai kita nyetok setiap bulannya. Jadi sebenarnya dari awal tuh kayak diporsir gitu loh, cuman sehari cuman maksimal 3 box. Nah, sampai pada suatu hari tuh anak aku ini nggak mau makan sama sekali. Dari pagi sampai siang, sore, dan malam itu mintanya susu UHT terus. Pokoknya aku hitung waktu itu sekitar 10 box gitu setiap harinya. Awal-awal sih masih aku kasih ya, hari pertama, hari kedua, tapi kok kesini gak mau makan nasi sama sekali, gak mau makan cemilan, roti apapun. Terus aku perhatiin kok malah bener susu banget gitu loh. Sampai kalau nggak dikasih susu tuh dia tantrum. Di hari keberapa ya, mungkin hari keempat apa kelima aku lupa. Wah, ini mah harus ditanganin gitu, jadi jangan diemin lah kayak gitu kan. Terus ya udah aku inisiatif untuk ini harus harus diluruskan gitu kan, jangan diteruskan seperti ini, jangan diantep kalau kata Sunda tuh. Next day-nya ada beberapa langkah yang aku lakuin di hari-hari itu agar anak aku nggak ketergantungan susu lagi. Nah, di sini aku lagi mau cerita ke teman-teman tentang pengalaman aku, seperti apa aja step-stepnya. Siapa tahu di sini ada yang lagi kebingungan juga, yang mungkin mengalami atau bahkan sedang mengalami apa yang aku alami dulu. Dan buat teman-teman yang mau tahu apa tipsnya seperti apa, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Yang pertama, aku mencoba untuk mengalihkan ketika dia minta susu. Memang sih awalnya susah banget karena kita belum tahu nih maunya tuh apa nih anak. Apalagi waktu itu belum bisa ngomong dengan lancar, usia 2,5 tahun masih cuma nunjuk, cuma mamah gitu ya. Kita tahuan apa yang dia mau. Asal jangan yang manis. Aku pun dulu waktu hari-hari pertama, kedua, ketiga itu benar-benar stres karena dari pagi, siang, malam bayangin kita udah nyiapin makanan apa yang dia mau, ternyata nggak dimakan. Pertama misal telur dadar, udah kita siapin, nggak mau, ganti lagi. Misalkan sop bakso, nggak mau juga, terus ganti lagi. Sampai satu hari itu dalam satu waktu makan, waktu itu siang, aku nyediain sekitar 3-4 menu berbeda. Yang pertama nggak mau, kedua nggak mau, ketiga nggak mau, yang keempat aku yang marah. Terus awal-awal tuh emang berat gitu ya, karena kita belum mengerti mereka tuh maunya apa gitu loh. Gitu aku alihinnya coba ke misalkan roti yang pakai selewat, terus coba untuk ke buahnya misalkan pisang seperti itu, atau kayak semangka. Pokoknya yang masih aman buat umur anak-anak bunda aja. Yang kedua, aku mulai mengancam dan tega. Tapi di sini tetap saja mengancam itu nggak pakai ngebentak. Dia minta susu juga bukan di jamnya untuk minta susu. Aku bilang boleh susu tapi makan dulu. Terus kalau misalkan malah tantrum, malah nangis, udah biarin aja. Karena kan anak kalau nangis dia sedang mencari perhatian gitu kan. Kalau kita luluh, nanti malah kita jadi kompromi dengan tangisan mereka. Mereka akan berpikir nangis aja gitu kan. Ntar juga dikasih susunya. Nah, seperti itu harus dihindarin ya. Karena di sini kasusnya adalah over susu UHT. Sebenarnya bukan
bahaya juga ya susu OHT, bukan, tapi lebih ke over ininya, over konsumsinya. Harusnya umur segitu, umur 2,5 tahun itu cuman 2-3 susu buat kotak doang. Nah ini malah minta lebih, 5 aja sebenarnya, 5 kotak aja itu udah over banget, apalagi sampai 10 seperti yang pengalaman anak aku ini dan pengalaman ibu yang kemarin curhat di video itu. Yang ketiga, kita kasih pengertian kepada anak kita sendiri ya. Kalau haus minta air putih, kalau lapar bukan minta susu, kalau lapar mintanya makan, mintanya nasi dan lauk gitu ya. Jadi minum susunya misalkan pagi aja bangun tidur, siang dan sore doa dan malam aja kayak gitu. Yang keempat, aku menyembunyikan stok susu kotak saat itu. Jadi awalnya itu tempat penyimpanan susunya itu mudah untuk dijangkau oleh anak aku. Jadi ketika dia mau susu langsung ambil gitu kan. Nah ketika aku lagi menerapkan ini, aku sembunyiin dulu di tempat yang tidak bisa diambil. Jadi hanya kita yang bisa nyediain gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah konsisten. Jadi dari beberapa rangkaian yang aku lakuin tadi itu harus ada konsisten biar anak kita bisa benar-benar lepas dari keinginan berlebih gitu untuk nyusu kotak. Karena sebenarnya kan susu itu kan juga ada manfaatnya tapi tidak berlebihan. Beberapa waktu lalu pun aku ini pernah baca artikel bahwa emang setiap anak itu ada masanya ketika dia susah makan, bahkan hampir tidak mau makan sama sekali gitu kan. Dan pas aku lihat juga teman-teman aku sendiri juga banyak yang ngalamin bahwa anak di usia 2 tahun sampai 3 tahun itu ada masanya dia gak mau makan sama sekali, meskipun misalkan menunya atau hidangannya gitulah kita siapin seperti apa yang dimau gitu kan. Karena mungkin di saat umur mereka ini, waktu makan itu adalah waktu yang tidak menyenangkan gitu kan. Aku pernah baca sih artikel seperti itu. Semoga tips dari aku ini bermanfaat buat semua moms yang ada di manapun yang sedang menonton video aku ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjaga anak-anak kita karena mereka adalah titipan. Oke, itu tadi video dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Bye bye.